Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, amat senang berjumpa dengan Anda semua ya, di mana saja Anda berada. Kita sharing kembali tentang ternak perah nih ya, terutama pemasaran susunya. Jadi strategi pemasaran produk susu untuk membangun keberlanjutan usaha yang kita lakukan, kita tekuni tentunya ya. Nah, industri peternakan sapi perah tidak hanya fokusnya pada produksi, tetapi juga memerlukan strategi di bidang pemasaran yang efektif ya, untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas usaha. Karena kadang-kadang promosi ini memang dia membutuhkan cukup banyak biaya, diperlukan strategi yang baik tentunya ya. Nah, produksi atau produk susu segar dan olahannya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, tetapi juga ini banyak juga tantangannya. Kita menghadapi banyak tantangan. Berupa apa? Yang jelas itu adalah persaingan pasar, kemudian ada perubahan ya preferensi konsumen ataupun masyarakat, dan juga terjadi biasanya fluktuasi harga. Nah, pemasaran produk susu mencakup aspek segmentasi pasar misalnya ya, kemudian penetapan harga, kemudian promosi dan saluran distribusi yang akan kita lakukan. Nah, dengan pendekatan yang tepat tentunya pelaku usaha ya di bidang persusuan ini dapat menjangkau konsumen lebih luas dan bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi loyalitas ini penting. Misalnya susu A ya, kalau dia sudah maniak susu itu, wah biasanya sulit untuk dirubah ataupun digantikan atau berpindah ke lain hati ya, susu ya maksudnya. Nah, kita akan lanjutkan ya tentang konsep dasar pemasaran produk susu. Jadi pemasaran dalam industri susu adalah serangkaian proses ataupun aktivitas untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen ya. Konsumen adalah raja. Kemudian mengembangkan produk yang sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian menetapkan harga yang pantas, yang pas ya. Kemudian mendistribusikannya untuk sampai kepada konsumen, serta yang jelas tidak kalah pentingnya adalah mempromosikannya. Nah, peran dalam rantai nilai. Jadi pemasaran ini menjembatani produsen dengan konsumen. Ya, ada jembatan di situ ya dengan proses pemasaran ini, dan memastikan bahwa produk kita itu berkualitas sampai ke tangan konsumen ataupun pembeli, dan juga menciptakan nilai tambah di seluruh rantai pasok nantinya. Nah, bagaimana dengan kualitas dan daya tarik? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan dan dibuat strategi. Jadi kualitas produk susu misalnya ya, kesegaran susu yang kita produksi misalnya, kandungan nutrisinya, kemudian rasa, nih adalah kunci daya tarik pasar. Jadi pemasaran yang efektif menonjolkan keunggulan kualitas untuk membangun kepercayaan konsumen. Ini penting ya, supaya benar produk kita itu terpasarkan dengan baik. Nah, bagaimana dengan segmentasi pasar dan penentuan target konsumennya? Nah, segmentasi pasar misalnya ya, demografinya. Nah, mulai dari usia juga dipertimbangkan, apakah kita membuat susu untuk bayi ya, untuk remaja, untuk orang tua, yang untuk misalnya mengurangi penyakit osteoporosis dan lain-lain. Kemudian jenis kelamin juga menentukan. Nah, termasuk pendapatan, kita perlu perhitungkan segmentasi pasarnya ya. Kemudian ukuran keluarga besar, menengah, kecil, dan seterusnya. Selanjutnya adalah geografis. Jadi apakah perkotaan kah
apakah itu pedesaan ataupun wilayah tertentu. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah psikografis, ya, gaya hidup sehat, sadar akan lingkungan dan preferensi rasa, ya. Gaya hidup sehat ini sekarang sangat amat juga diperlukan, ya. Jangan sampai kita di daerah tropis ini kan banyak justru jangan banyak mengkonsumsi bahan-bahan yang kandungan bahan kimianya tinggi, ya. Nah, berikutnya adalah kita melakukan analisis perilaku konsumen, ya. Misalnya tentang harga nih, ya. Ini sangat sensitif terhadap harga itu konsumen, ya. Sangat sensitif sekali. Misalnya lebih rendah 1000 perak saja dia bisa dibela-belain datang ke tempat atau ke supermarket yang itu. Kemudian apalagi ada promo, ini pasti sangat menarik perhatian. Ini juga harus dipelajari perilakunya. Kemudian kesehatan, ya, minat pada produk yang rendah lemak misalnya, rendah kolesterol, ya. Kemudian tinggi kalsium. Nah, nanti promonya bisa untuk menangani berbagai macam kasus keluhan osteoporosis dan lain-lain. Kemudian preferensi, misalnya susu segar dalam bentuk yogurt misalnya, ya, ada dalam bentuk keju ataupun mentega. Ini adalah varian yang disesuaikan. Ujung-ujungnya adalah semuanya yang kita inginkan bahwa produk susu ini bisa dipasarkan dengan harga yang optimal, ya, tetapi harus punya strategi yang baik. Nah, bagaimana strategi bauran pemasaran atau marketing mix, ya, yang dikenal dengan 4P, ya, produk, ya. Jadi produk, diferensiasi produk susu misalnya, apakah dalam bentuk susu segar, ya, kemudian susu pasteurisasi, kemudian apakah susu UHT, ultra high temperature, apakah dalam bentuk yogurt, keju, ya. Nah, inovasi rasa atau kemasan yang menarik konsumen tentunya ini akan mempunyai nilai lebih tentunya. Kemudian harga, price, ya, penetapan harga berbasis biaya produksi, nilai nutrisinya dan daya beli konsumen. Nah, strategi diskon misalnya atau bundling juga bisa diterapkan, ya, bundling dengan barang produk yang sejenis misalnya, ya, ataupun dengan yang lain, ya, silahkan, itu adalah yang bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah promosi atau promotion, ya. Jadi iklan di media massa misalnya, kampanye digital di medsos, media sosial, ini sangat menarik. Kemudian edukasi gizi, ya. Kemudian partisipasi pameran. Dalam pameran tentunya itu juga sangat menarik. Dan branding melalui logo ataupun slogan yang gampang diingat. Orang nanti langsung mau beli susu apa? Susu si A, B, C, itu langsung di pikirannya muncul. Kemudian distribusi dikenal dengan place, ya. Jadi penjualan langsung ke konsumen, koperasi misalnya, ataupun retail modern, supermarket, atau juga bisa melalui e-commerce untuk menjangkau yang lebih luas, ya. Jadi marketing mix ini, ya, 4P, ya, product, price, promotion, and place, ya, itu bisa dilakukan supaya pemasaran atau produk kita bisa diterima oleh konsumen. Nah, bagaimana inovasi dan digitalisasi di dalam pemasaran produk susu ini? Misalnya, ya, platform digital, ya, memanfaatkan marketplace online, misalnya media sosial ataupun website resmi untuk promosi, penjualan, serta interaksi dengan konsumen. Kemudian sistem berlangganan atau sistem langganan. Nah, model langganan atau subscription, ya, untuk pengiriman susu rutin, kemudian meningkatkan loyalitas dan menjaga aliran pendapatan yang stabil.
Berikutnya adalah loyalty program. Jadi program poin, misalnya diskon khusus atau hadiah untuk pelanggan setia, meminta feedback konsumen via survei online. Nah, ini penting ya. Jadi untuk membangun loyalitas ya konsumen yang ada di sekitar kita, dan itu biasanya sangat amat penting ya, karena orang itu membutuhkan pelayanan. Ada kata-kata konsumen itu adalah raja atau queen ya, yang memang betul ya harus dilayani dengan baik supaya tidak pindah ke lain hati tadi ya, maksudnya ke produk susu yang lain ya. Oke, ini studi kasus ya, misalnya peningkatan penjualan susu murni organik ya. Kita ada kesadaran sekarang ya, bagaimana kita pengen bahwa yang kita konsumsi baik makanan ataupun minuman itu benar-benar bebas dari bahan kimia berbahaya ya. Nah, sebuah peternakan skala menengah menerapkan strategi berikut, misalnya produk ya, susu murni organik, kemasan ramah lingkungan. Jadi dari berbagai sisi produk susunya organik, dibuat dari ternaknya itu dikasih pakan yang memang benar-benar alami ya, tidak ada tambahan bahan kimia. Kemudian termasuk kemasannya ya, yang ramah lingkungan, mudah terdegradasi ya, degradable ya. Jadi ini adalah salah satu upaya bagaimana meningkatkan ini ya pemasaran susu kita. Nah, harga premium ini disesuaikan dengan nilai organik tadi ya. Susu ini, susu saya bukan kaleng-kaleng nih ya, dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas ya, yang tidak ada bahaya, tidak ada bahan kimianya. Nah, hal ini menjadi branded ya, untuk meningkatkan kapasitas harga daripada susu kita menjadi susu yang premium. Kemudian promosi ya, jadi edukasi manfaat organik via Instagram. Apa pentingnya kalau kita menggunakan atau memanfaatkan atau mengkonsumsi pangan organik? Nah, ini harus benar-benar dipahami oleh konsumen. Kemudian kolaborasi dengan komunitas hidup sehat misalnya, yang mengerti, kalau perlu ada testimoni dari pelanggan yang menggunakan produk kita, itu sangat penting ya di dalam proses menjaga pelanggan atau konsumen kita. Kemudian distribusi, jadi penjualan langsung via, boleh pakai WhatsApp ya, pengiriman door to door ke rumah ya, loper, bukan loper koran saja ya, loper susu biasanya di kota menjadi sesuatu yang biasa dan tersedia di toko organik pilihan ya. Hasilnya penjualan meningkat bisa mencapai 30% ya dalam 6 bulan dengan basis pelanggan yang sangat loyal. Nah, jadi sudah kita melakukan klaster seperti itu, tinggal nanti membina mereka supaya tetap ya loyal pada produk yang kita punyai. Nah, tantangan sekarang dan solusi pemasaran produk susu. Tantangan yang jelas persaingan ketat memang ya. Pasar susu sangat kompetitif ya, pabrikan besar, industri pengolah susu yang besar-besar ya. Nah, solusinya diferensiasi produk, misalnya rasa yang unik, nutrisi tambahan, dan fokus pada branding yang kuat ya. Itu mau tidak mau ya harus kita perkuat ya, kalau terjadi persaingan yang ketat. Kemudian tantangan berikutnya adalah fluktuasi harga bahan baku. Harga pakan dan obat-obatan tidak stabil. Ini harus cari solusi. Misalnya jelas harus kita melakukan efisiensi produksi, misalnya kontrak jangka panjang dengan pemasok bahan baku pakan ya, dan diversifikasi produk yang kita keluarkan nantinya. Orang atau konsumen itu banyak pilihan produk apa yang mau dibeli ya. Jadi ada banyak variannya. Berikutnya tantangan perubahan preferensi konsumen ya. Konsumen makin sadar kesehatan sekarang ya. Mau tidak mau siapa sih yang tidak mau sehat ya. Solusinya adalah inovasi produk
susu misalnya rendah laktosa, plant based ya, organik tadi, dan kampanye edukasi gizi yang seimbang misalnya ya, dengan susu termasuk salah satu pangan yang berkualitas ya. Oke. Kemudian tantangan isu keamanan pangan, ya. Kekhawatiran terhadap kualitas ya. Kualitas susu itu dipertanyakan misalnya. Solusinya adalah misalnya kita harus membuat sertifikasi halal dari BPOM misalnya. Nah, ini membuat isu keamanan pangan ini bisa terjawab bahwa susu atau produk susu kita aman ya. Kemudian transparansi proses produksi itu harus dijalankan dengan baik, ada SOP-nya ya, dan jaminan kebersihan ini yang penting. Misalnya kita menggunakan peralatan yang lebih modern ya, jadi kontak dengan manusia itu minimal ya, sehingga kontaminasi bisa diminimalkan. Oke. Berikutnya adalah kalau bisa disimpulkan dan mungkin langkah apa yang harus kita lakukan, misalnya ya inovasi keberlanjutan. Terus kita harus berinovasi dalam produk dan strategi pemasaran yang kita lakukan ya. Bagaimanapun perusahaan kita harus berkembang terus, jangan sampai mundur ya. Kemudian perluas jaringan kita, jadi jalin kemitraan dengan retail dan platform digital ya, semuanya kita lakukan, segala macam lubang yang bisa kita lakukan ya harus kita lakukan ya, jangan sampai kita menutup diri ya. Kemudian evaluasi rutin ya, ini penting ya, jadi kita analisis kinerja pemasaran dan kita sesuaikan dengan strategi yang akan kita lakukan. Penting muhasabah, mengevaluasi ya, evaluasi diri itu penting karena bagaimanapun kalau mau maju ya harus kita koreksi mungkin yang kurang benar, kurang pas ya, sehingga didapatkan formulasi yang optimal tentunya. Kemudian fokus pada konsumen ya. Prioritaskan ya terutama kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ingat kalau konsumen sudah punya loyalitas, dia tidak akan gampang pindah ke produk yang lain ya. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, jadi pemasaran susu adalah kunci keberlanjutan. Tanpa susu atau produk susu kita bisa dipasarkan, tentunya keberlanjutannya tidak akan ada ya. Dengan strategi yang terpercaya, terencana dan adaptif sesuai dengan keadaan, pelaku usaha ya dapat meningkatkan daya saing di pasar manapun ya, nasional pun, daerah, nasional ataupun global. Itulah adalah kunci dari bagaimana kesuksesan kita memasarkan susu dan punya keberlanjutan. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat terus ya mengembangkan peternakan kita, terutama susu kita ya, yang memang sangat amat dibutuhkan dan sekarang ini kondisinya lebih banyak impornya daripada produk susu dalam negeri ya. Kita kembali harus perkuat ketahanan pangan, kedaulatan pangan, terutama di bidang protein hewani ini. Kita cukupkan ya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.